Halo Taurus, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading dengan temanya kabar baik buat kamu di sisa akhir tahun kamu ini ya. Tapi ingat gak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Taurus. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya ya. Bijaksana menyikapi. Kalau kalian buat personal reading, coaching atau konsultasi pribadi, kontak ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita lihat di sini. Kabar baik yang akan datang pada kamu ya di sisa akhir tahun kamu ini apa? Ambil yang resonate aja. Di sini aku akan tarik 5 kartu buat kamu. Taurus. Oke, kartu pertama di sini kita punya The Words. Oke. Oh, kamu memasuki babak baru kehidupan kamu ya. Wow, bagus juga ya, karena di sini juga penghujung tahun ya atau akhir tahun gitu ya. Di sini ada The World. Jadi ada satu siklus di sini yang sudah coba ya kamu ingin keluar dari itu, dari fase itu gitu ya. Mungkin kamu selama ini berputar-putar di situasi yang sama ya, gitu. Atau itu cuman perasaan doang ya. Contoh nih, kamu tuh kayak pengen move on dari seseorang ya, ingin meninggalkan hal-hal dulu, tapi kesannya tuh kamu cuman belajar gitu ya, belajar dari buku, ngikutin ini itu, tapi kamu tuh kayak ngerasa stuck gitu, kayak gitu di situ-situ aja gitu loh ya. Padahal enggak, di sini ya enggak seperti itu. Energi kamu berjalan lambat tanpa kamu tahu. Kamu ngerasa mungkin stuck ya, tapi sebenarnya kamu enggak stuck gitu ya. Karena dari perasaan stuck itu justru kamu itu kayak sebenarnya enggak stuck ya, kayak lebih pelan-pelan gitu ya. Kamu karena kamu kayak pelan-pelan itu sebenarnya sambil belajar ya gitu ya, ingin keluar, ingin move on itu kamu belajar di sini ya. Entah kamu membaca buku, ikut podcast apapun itu gitu, atau mendengerin ceramah atau apa gitu ya. Tapi menurut kamu stuck di situ-situ aja, tapi justru kamu dapat asupan asupan ini ya, secara kalau baca buku itu kan tambah pengetahuan ya, tambah pengetahuan atau ilmu gitu. Nah istilahnya tuh kayak gitu, justru kamu itu menumpuk pelajaran gitu ya. Nggak hanya kamu belajar dari proses kamu sendiri, tapi juga kamu dapat wawasan tambahan dari orang yang coba kamu apa ya, istilahnya kayak guru gitu loh ya. Kamu kan kalau misalkan pengen gimana ya caranya move on itu kan, mungkin kamu akan konsultasi atau apa, nah istilahnya gitu. Nah kamu tuh kayak dapat ilmu dari situ gitu loh ya, jadi kayak tambahan ilmu, makanya ini kayak tambah pengetahuan gitu ya. Dan ini akhirnya wawasan kamu banyak, pengetahuan kamu banyak gitu ya. Nggak hanya dari proses kamu sendiri kamu belajar, tapi kamu juga dapat dari orang-orang yang kamu temui gitu ya. Dan ketika saatnya tiba, nah disitulah ya, disitulah akhirnya kamu itu apa ya, dapat pemahaman yang banyak gitu loh istilahnya, yang tanpa kamu sadari sebenarnya kamu tuh numpuk ilmu gitu ya, istilahnya tuh kayak gitu ya. Dan The World ini, nah fase kamu tuh kayak udah selesai gitu, kamu memasuki babak kehidupan baru. Dan apa yang kamu dapat di belakang itu akhirnya kamu kayak bisa gunakan gitu loh untuk kehidupan kamu selanjutnya, istilahnya tuh gitu ya. Yang jelas di sini ada satu siklus yang berakhir dalam hidup kamu, dan kamu memasuki siklus baru, kehidupan baru gitu ya. Kamu lebih bebas gitu ya, kamu jadi orang yang lebih bebas, bisa lepas gitu akhirnya gitu. Dan di sini kamu kayak ngerasa orang yang plong gitu loh ya. Bebas ini bebasnya beda ya, bebasnya beda. Ada orang yang terlihat bebas, ngerasa bebas, tapi dari segi pikiran itu dia nggak bebas gitu loh, masih kayak ada sesuatu yang bikin dia tuh kayak stuck atau terjebak di situ gitu. Tapi kamu enggak, kamu bener-bener merasakan kebebasan yang bener-bener free. Nah istilahnya tuh gitu
ya. Seolah-olah kamu bisa ngelakuin apapun yang kamu mau tanpa istilahnya ya, kalau dulu mungkin kamu yang melakukan ini, melakukan itu harus pikir-pikir dulu, oh nanti kalau orang begini, melihat orang begini gimana ya, orangnya gini. Kayak masih peduli dengan omongan orang gitu istilahnya. Ini enggak. Ini kamu benar-benar akan ngerasa bebas gitu loh. Ya, benar-benar berada di dunia kamu sendiri gitu. Jadi kamu udah nggak terjebak ya, kamu mungkin juga udah nggak lagi mempan dengan dogma-dogma, aturan atau apapun ya, selagi kamu itu benar-benar berada di jalan yang tidak merugikan orang lain, tidak menyakiti orang lain istilahnya gitu ya. Kamu bebas melakukan apa aja, kamu benar-benar ini loh, ternyata ini loh duniaku gitu loh, istilahnya tuh kayak gitu. Ini adalah duniaku, ini adalah styleku, ini gaya hidupku gitu ya. Jadi kamu bebas melakukan apapun di sini gitu. Kamu kayak bener-bener ngerasa bebas melakukan apapun gitu loh, istilahnya tuh gitu. Kalau sebelumnya kamu nggak ngerasa bebas ingin melakukan ini, kayak nanti orang mikirnya gimana, nah istilahnya tuh gitu. Jadi kayak masih ada dogma gitu ya di pikiran kamu yang ngedogma gitu, yang bikin kamu tuh ikut gitu loh. Nah ini kayak ini kamu nggak seperti itu lagi gitu, karena kamu pelan-pelan sudah seperti yang bilang tadi, berjalan ya dengan proses kamu. Akhirnya di sini benar-benar kamu menemukan kebebasan kamu gitu ya. Diibaratkan tuh kalau dulu kamu itu orang yang false ya, kayak palsu gitu ya, banyak topeng-topengnya istilahnya gitu ya. Ini enggak, itu semuanya tuh udah terlepas gitu, dan benar-benar kamu jadi diri kamu sendiri gitu loh ya. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang, gak semua, mungkin akan sukses di karir di sini, kamu mencapai goal kamu, tujuan kamu, target kamu. Kemudian ada juga yang mungkin kamu akan traveling atau pindah tempat ya, pindah kota, pulau atau negara, atau traveling di sini ke luar negara gitu. Mungkin ada yang punya keinginan di sini untuk jalan-jalan ke luar negeri gitu. Oke, kemudian kita lihat lagi di sini. Four of Pentacles. Nah, ini berkaitan dengan karir ya. Mungkin memang ada karir yang sukses karena Pentacles ini bicara tentang kestabilan finansial ya. Uang kamu stabil, uang kamu cukup bagus gitu ya. Kalau kamu ingin beli apa, investasi apa, itu ini akan keturutan gitu, istilahnya tuh gitu. Oke, kemudian juga aku ngerasa kamu akan meninggalkan zona nyaman kamu juga di sini ya. Zona nyaman kamu yang selama ini kamu ngerasa kayak aduh kok aku situasi kok kayak gini-gini terus ya gitu, ingin pergi, ingin melangkah, tapi kayak berat gitu ya. Kamu tuh punya keinginan, tapi untuk gerak itu kayak nggak bisa gitu loh, istilahnya tuh kayak gitu. Nah ini akhirnya kamu bisa bergerak gitu ya, ada sesuatu yang mungkin memotivasi kamu, atau dorongan, benar-benar dorongan penuh dari dalam diri kamu bahwa memang aku nggak bisa kayak gini terus gitu, istilahnya tuh gitu ya. Dan sesuatu yang untuk beberapa orang, sesuatu yang tidak bisa kamu lepaskan di sini, sesuatu yang selama ini kamu simpan, kamu pendam, tapi kamu berusaha untuk melepaskannya ya, atau kamu belum siap melepaskannya, atau kamu mencoba untuk melepaskannya tapi kayak nggak mampu gitu loh, kayak masih ada tarikan gitulah. Di satu sisi memang kamu melepaskan, nggak bisa nerima, tapi di satu sisi kamu ingin melepaskan, ingin bisa menerima gitu ya. Bisa ini berkaitan dengan rasa sakit hati, dendam, marah, apapun yang kamu simpan bisa juga gitu. Atau bahkan perasaan di sini yang masih tertinggal untuk seseorang yang seharusnya kamu tidak menyimpan itu lagi gitu ya, tidak seharusnya menyimpan perasaan itu lagi gitu. Nah ini akhirnya kayak kamu bisa lepaskan gitu. Kamu nggak lagi melekat ya, kamu nggak lagi menyimpan dendam gitu ya, seperti itu. Bahkan di sini aku juga ngerasa kamu nggak akan jadi orang yang egois lagi gitu ya. Kamu nggak akan jadi orang yang mentingin diri kamu sendiri ya. Tuh, ini juga ada Eight of Swords. Kamu akan pindah tempat di sini ya. Bisa tempat baru, pekerjaan bisa ya, berkaitan pekerjaan bisa, atau memang ini kamu ingin traveling. Tapi ini bukan, aku rasanya sih ada beberapa bukan traveling ya, tapi kayak lebih memang kamu ingin pindah tempat gitu loh ya. Dan untuk kamu yang berusaha move on ya, berusaha untuk healing gitu ya, yang punya trauma dari masa lalu, ini akhirnya kamu bisa let go, bisa lepaskan, bisa move on
gitu, karena kamu ingin sesuatu yang lebih baik. Makanya di sini juga ada the world, kamu akan mencapai destinasi kamu, tujuan kamu di sini. Dan ini cukup lama ya, bukan 1 bulan 6 bulan ya, tapi ada yang cukup lama di sini ya, karena di sini juga ada the world, bisa 6 tahun, 4 sampai 6 tahun gitu ya, seperti itu. Karena move on itu apalagi kalau membawa trauma ya, membawa luka, itu nggak sebentar ya, nggak bisa 1 tahun 2 tahun, itu nggak bisa gitu. Bahkan secara ilmu psikologi pun trauma itu kadang-kadang bisa sampai 11 tahun ya baru bisa gitu. Bahkan ada beberapa yang cukup dalam, itu tergantung trauma seseorang ya, yang dibawa seseorang itu sedalam mana gitu ya. Itu bisa nyampe, bahkan ada yang sampai seumur hidup gitu, nggak bisa gitu ya. Bukan nggak bisa ya, tapi memang mungkin terlalu sakit ya orang tersebut gitu. Kemudian juga ada faktor-faktor tertentu yang mungkin nggak mendukung gitu untuk orang tersebut gitu. Pokoknya setiap orang tuh memiliki proses yang dilalui nggak sama gitu, tergantung dari trauma orang tersebut gitu. Kemudian kita lihat lagi, oh di sini ada rezeki nih, wow, ada keuangan yang mulai stabil. Bahkan di sini mungkin ada seseorang yang akan memberikan kamu hadiah ya, atau mungkin kalau kamu lagi kesulitan keuangan, untuk beberapa orang mungkin ada yang ngasih kamu bantuan dari segi finansial ya, seperti itu ya. Keuangan yang mulai stabil, rezeki uang ya di sini yang aku lihat ya. Untuk beberapa orang mungkin tentang pekerjaan, dapat pekerjaan baru. Ya, ada yang memang dikasih sesuatu nih sama seseorang, mungkin kamu dikasih hadiah ya. Atau kalau berkaitan dengan percintaan, mungkin ada beberapa yang nggak semua, ada seseorang yang sepertinya ingin berkomitmen dengan kamu ya, memberikan komitmen gitu ya. Terutama ini mungkin yang cukup lama berhubungan, karena juga ada the world. The world ini kan tadi aku bilang bisa kehidupan baru gitu ya, awal baru. Mungkin kayak kamu itu menikah, mulai kehidupan baru, bisa juga ya, karena di situ juga ada Knight of Pentacles. Seseorang ingin berkomitmen dengan kamu, seseorang ingin menikah dengan kamu. The world ini juga bisa tentang kesuksesan, kayak komplit gitu loh. Hubungan kamu akhirnya mencapai tujuannya ya. Kalau tujuan kamu menikah ya ini gitu. Kemudian di sini juga ada Nine of Cups ya. Untuk beberapa orang akhirnya kamu benar-benar bisa lepas ya, bisa move on dari masa lalu, bisa menerima kondisi atau bisa menerima kondisi atau keadaan kamu gitu ya, benar-benar merasa terpenuhi di sini. Kamu akhirnya tenang, kamu akhirnya bisa oke gitu, yang sebelumnya kamu sulit sekali untuk move on. Nah ini akhirnya enggak, kamu benar-benar bisa menemukan ketenangan ya, menemukan kebahagiaan yang seperti yang kamu harapkan, menemukan kedamaian yang seperti kamu harapkan gitu. Bahkan aku ngerasa nggak semua, mungkin ada keinginan atau harapan kamu yang akan terwujud di sini. Salah satu keinginan kamu akan terwujud di sini gitu. Kemudian ini juga bicara tentang kebahagiaan. Ada sesuatu yang bikin kamu bahagia ya, bikin kamu merasakan kebahagiaan yang benar-benar bahagia gitu loh. Keinginan yang terwujud di sini. Bisa ini tentang pernikahan ya, seperti yang bilang tadi, ada seseorang yang nawarin kamu komitmen. Kalau kamu yang berkomitmen, terutama yang kamu sudah berhubungan lama dengan pasangan, mungkin belum menikah gitu ya, dan harapan kamu adalah untuk bisa menikah dengan dia, atau harapan untuk traveling di sini bersama gitu. Bisa juga ya, traveling ke luar negeri gitu, mungkin kamu punya keinginan ingin traveling gitu. Kesampaian di sini ya. Kemudian juga kamu yang ingin bahagia dengan diri kamu sendiri ya, terwujud di sini ya. Ada kepenuhan dari segi perasaan ya. Jadi walaupun mungkin kamu tidak punya pasangan, tidak punya teman gitu ya istilahnya ya, tapi kamu tidak merasa kesepian, tidak merasa sendiri gitu loh. Karena di sini ada kepenuhan ya. Nine of Cup ini biasanya sudah bisa memenuhi diri sendiri ya, udah bisa self love gitu loh
Ya, kalaupun kamu dalam proses healing, kamu juga bisa healing ya, udah bisa menemukan kebahagiaan kamu, apa yang bikin kamu tenang, apa yang bikin kamu bahagia itu kamu tahu gitu loh. Ya, kamu tahu caranya memenuhi diri kamu gitu loh. Ya, makanya kalaupun kamu sendiri, kamu tetap merasa tenang, merasa damai, kamu nggak merasa kesepian gitu. Kamu nggak kayak seolah-olah tuh kamu nggak perlu gitu, orang lain harus memenuhi kamu, memenuhi keinginan kamu, bikin kamu bahagia. Kamu kayak nggak seperti itu gitu, kayak nggak seperti dulu gitu loh, bahwa orang lain harus membahagiakan kamu, harus memenuhi semua keinginan kamu gitu ya, terutama kalau di dalam hal pasangan gitu ya. Kalau orang tersebut nggak sesuai, kamu ngerasa nggak bahagia gitu, ini nggak lagi, kamu nggak akan seperti itu lagi di sini gitu. Oke, makanya yang datang juga orang yang tepat di sini, orang yang akan memberikan kamu komitmen gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Dan sekali lagi, ambil yang resonate ya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.